Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang Bu Guru cintai karena Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali ya. Baik, untuk kegiatan kita hari ini anak-anak kita akan masuk di tema 3, subtema pertama, pembelajaran pertama ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti harapannya anak-anak setelah ini anak-anak bisa memahami apakah informasi penting dalam teks eksplanasi. Kemudian yang kedua adalah anak-anak bisa mengenal komponen pada rangkaian listrik sederhana. Baik. Informasi penting dalam teks eksplanasi. Jadi anak-anak sudahkah ada yang tahu apakah itu teks eksplanasi? Iya, benar. Jadi teks eksplanasi itu adalah merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, baik itu alam, sosial maupun budaya. Misalkan satu contoh, kemarin ada peristiwa gunung meletus atau mungkin terjadi bencana alam. Lah itu nanti teksnya bisa berupa teks eksplanasi atau mungkin barangkali tentang penemuan. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya apa anak-anak? Jadi dari teks eksplanasi tadi anak-anak nanti bisa menjawab pertanyaan dari kata tanya apa kemarin, bisa mengapa, apa, bagaimana. Nah itu. Kemudian jadi tadi Bu Guru sampaikan karena teks eksplanasi ini adalah menceritakan atau menjelaskan proses terjadinya peristiwa alam, maka otomatis ya, jadi teks eksplanasi nanti ditulis berdasarkan apa? Fakta atau kenyataan gitu. Nah, di dalam teks eksplanasi nanti anak-anak akan memuat berbagai pokok bahasan tertentu. Nah, pokok bahasan inilah yang disebut sebagai apa? Ide pokok atau disebut lain dengan apa? Gagasan pokok. Nah, nanti anak-anak untuk mendapatkan pokok bahasan ini itu biasanya termuat dari mana? Di tiap paragraf. Nah, jadi pokok bahasan itu pasti akan memuat yang namanya informasi penting. Lah, di dalam teks eksplanasi itu untuk menentukan informasi penting, anak-anak bisa apa? Disampaikan secara apa? Berurutan. Nah, nanti habis ini coba anak-anak dibuka bukunya yang di halaman 3, yaitu apa itu? Mari beraktivitas. Yang pertama itu ya, di situ ada bacaan teks eksplanasi dengan judul apa? Penemuan listrik. Nah, itu nanti silahkan dibaca. Setelah itu apa? Dipahami, kemudian dicoba. Ada beberapa materi ataupun ada beberapa soal yang nanti bisa dikerjakan anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa memahami apa itu topik yang dibahas dalam teks eksplanasi tadi, kemudian membahas apa, kemudian siapa yang menemukan listrik. Nah, itu nanti silahkan habis ini nanti setelah dipahami anak-anak masuk di halaman yang ke-3 ya. Itu. Baik, sekarang kita lanjutkan yaitu pada komponen pada rangkaian listrik sederhana. Nah, anak-anak pasti di rumah banyak sekali menemukan peralatan elektronik ya yang di rumah. Kalau mau dihitung nanti bisa dicari perangkatan elektronik yang ada di rumahnya masing-masing, pasti banyak sekali ya. Ada Selika, Magicom, nah itu banyak sekali ya. Jadi rangkaian listrik itu adalah gabungan komponen-komponen listrik. Nah, jadi di dalam komponen yang ada di dalam rangkaian listrik sederhana tadi pasti ada yang namanya apa anak? Sumber tegangan listrik atau disebut juga sebagai apa? Sumber energi listrik. Kemudian pasti ada namanya kawat penghubung atau ada lagi saklar dan juga ada beban. Jadi komponen yang ada dalam rangkaian listrik sederhana itu ada 4. Apa saja tadi? Sumber energi listrik atau sumber tegangan listrik, kemudian ada kabel penghubung, ada selakar dan beban. Nah, oke, sekarang kita kupas satu persatu ya.
sumber tegangan listrik. Nah, sumber tegangan listrik itu adalah yang mampu menghasilkan energi listrik dalam suatu rangkaian. Jadi kalau yang sederhana, anak nanti bisa mengambil contohnya itu baterai ya. Nah, di rumah nanti coba cari baterai itu bisa, kemudian aki yang ada di sepeda motornya anak-anak atau yang ada di sepeda, ini ada ya sepeda itu ada ya aki itu contoh dari sumber tegangan listrik yang bisa dilihat anak-anak. Kemudian yang kedua tadi apa, kabel atau kawat penghubung, fungsinya apa toh? Nah, ini berfungsi sebagai mengalirkan arus listrik. Jadi fungsinya kabel penghubung itu adalah mengalirkan arus listrik atau aliran energi listrik dalam suatu apa? Rangkaian. Bahannya biasanya bahan yang mampu mengalirkan arus listrik itu disebut sebagai konduktor anak-anak. Nah, nanti contoh konduktor itu apa? Misalnya aluminium itu bisa, tembaga itu juga bisa. Selanjutnya itu ada sebagai bahan isolator. Lah, isolator itu apa? Pembungkusnya. Pembungkusnya bahan konduktor. Jadi biar tidak apa ya? Dibungkus ya itu. Terus yang ketiga tadi adalah apa? Saklar. Pasti tahu saklar ya, di rumahnya kan banyak sekali toh saklar itu. Nah, arus listrik yang dialirkan dari sumber tegangan listrik melalui kabel itu harus diatur dengan alat anak-anak. Nah, alat inilah yang dinamakan sebagai apa? Saklar. Nah, itu. Jadi nanti kalau anak-anak bisa dipencet itu ya, jika saklar ditutup maka arus listriknya akan apa? Mengalir. Tapi jika dibuka maka arus listriknya akan terputus. Nah, sehingga dari tadi bisa kita simpulkan bahwasanya fungsinya saklar itu adalah sebagai penghubung atau pemutus arus listrik dalam suatu rangkaian. Terus yang keempat tadi apa? Beban listrik. Nah, jadi komponen dari rangkaian listrik sederhana yang keempat tadi apa? Beban listrik. Nah, apa itu beban listrik? Nah, jadi misalkan di rumahnya anak-anak itu kan ada alat ataupun benda yang banyak mengalirkan listrik ya. Contohnya apa itu? Lampu. Jadi alat atau benda yang berfungsi jika ada aliran listrik. Jadi misalkan lampu itu kalau ada aliran listriknya jadi apa? Nyala. Terus pompa airnya di rumah anak-anak itu kalau dicopkan itu kan airnya jadi ngalir. Lemari es, nah itu juga sama fungsi ya. Dan semua peralatan elektronik yang ada di rumahnya anak-anak itulah yang dikatakan sebagai apa? Beban listrik. Nah, itu tadi baik untuk pembelajaran kita yang pertama. Nanti kita akan masuk di itu itu saja dulu. Nanti silakan anak-anak habis ini bisa diulangi lagi di buku temanya anak-anak di pembelajaran yang pertama. Itu saja dulu. Bu Guru minta maaf jika banyak salah dan hilaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.